Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza Reski Amalia dengan NIM 19921411011, kelas B, Prodi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan audit di Indonesia. Ya, langsung saja. Pada presentasi kali ini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian audit, yang kedua perkembangan standar audit di Indonesia, yang ketiga standar profesional akuntan publik 1 Januari 2001, yang keempat standar auditing, dan yang kelima pernyataan standar auditing. Sebelum membahas lebih jauh mengenai audit, kita harus mengetahui apa sih audit itu. Nah, menurut PSAK, audit adalah sebuah proses sistematis yang tujuan untuk dapat mengevaluasi bukti yang dikumpulkan pada pernyataan tentang berbagai tindakan ekonomi, peristiwa, dan juga melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau pernyataan dengan kenyataan dan dapat mengomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Nah, materi selanjutnya yaitu perkembangan standar audit di Indonesia. Pada tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Selanjutnya, pada tahun 1982, pada Kongres 4, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama. Nah, pada tahun 1986, tepatnya pada tanggal 19 April, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia atau PPIAI sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Selanjutnya, pada tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia mengubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, pada tahun 1994, dalam Kongres ke-7 Ikatan Akuntan Indonesia disahkanlah Standar Profesional Akuntan Publik yang secara garis besar berisi yang pertama, uraian mengenai standar profesional akuntan publik. Yang kedua, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. Yang ketiga, berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. Dan yang terakhir, pernyataan jasa akuntansi dan review. Nah, pada tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas standar profesional akuntan publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Lanjut pada materi ketiga yaitu Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 ada 5. Yang pertama, pernyataan standar auditing atau PSA yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Yang terakhir, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Beralih pada materi keempat yaitu standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI
dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. PSA ini berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Baik, beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pernyataan standar auditing. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh IAPI. 10 standar ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu standar umum. Standar umum ini terdiri dari satu, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Kedua, independensi dalam sikap mental. Dan ketiga, kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Standar selanjutnya yaitu standar pekerjaan lapangan yang terdiri dari satu, perencanaan dan supervisi audit. Kedua, pemahaman yang memadai dan struktur pengendalian intern. Yang ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten. Standar yang selanjutnya yaitu standar pelaporan. Standar ini terdiri dari pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.